lagi nih bersama aku Prinsa Madagi di Garden Talk with Zemi Prabowo. Hari ini kedatangan tamu yang ganteng, Aduh, kekar. ini Siapa coba beban yang nih tahu? bilang gitu ya, Prinsa. Loh, tapi kan emang gitu Kak. Eh. Iya nggak sih sempat ikutan satu ajang ini kan? Maksudnya body contest gitu nggak sih? Iya, sempat. Tapi aku udah lupa itu, udah aku lupain. Kenapa? Loh kan, maksudnya itu kan Iya, salah iya, satu iya, pengalaman hidup loh gitu kan. Iya. Itu juga keren banget sih. Tapi aku nih akhir-akhir ini lagi sering merhatiin konten-konten di TikTok, di Reels. Ada Kak Zemi nih sering bikin konten ngomongin cinta di sosmed nih. Kenapa sih Kak Zem bisa ngomongin soal cinta gitu, pengalaman pribadi atau gimana sih? Sebenarnya dulu aku tuh lebih sering ngomongin masalah mimpi gitu. Hmm. Tapi mungkin akhir-akhir ini ngomongin masalah cinta karena menurut aku orang itu bakalan hidup kalau punya dua nih, Prinsa. Iya. Cinta dan mimpi. Itu kalau udah kita punya cinta, kita udah punya mimpi, itu kita pasti bakalan hidup. Bener sih. Tapi dengan dua alasan ini juga bisa bikin kita pengen mati kan. Kalau kita mimpi Iya kita patah hati, cinta kita patah hati juga bikin kita mati gitu. Jadi ya sesimpel gitu sih alasannya Iya sih. kenapanya aku Berarti suka. tergantung dari perspektif kita ya ngelihat si cinta dan cita-cita gitu kan. Iya, Mimpi dan benar-benar. cita-cita gitu. Nah, pas banget sama konten kita hari ini, kita bakal bacain tentang cinta-cinta nih Kak Jem. Dan kita akan sedikit kasih point of view-nya kita lah tentang cerita dari teman-teman yang udah masuk gitu. Nah, kita langsung mulai aja nggak sih? Yang pertama dari Nanda Pradika. Oke. Berhentilah mencintaiku. Tidak ada akhir bahagia yang bisa aku tawarkan untukmu. Pergilah, kamu membuat kesalahan besar karena mencintaiku. Selamatkan dirimu, selamatkan hatimu sendiri. Carilah orang lain yang dapat membahagiakanmu, jangan sia-siakan waktumu. Waduh. Waduh, dalam banget ya. Kenapa sih Nanda nih? Ada masalah apa sih? Ini cowok atau cewek nandanya? Nandanya cowok kayak karena Pradika. Soalnya Oke. Pradika nggak sih? Apa nama bapaknya Pradika? Enggak, ini kayaknya cowok nih. Tapi emang kadang-kadang ada yang apa ya? Ada yang ngebuat diri kita untuk ya udahlah kayaknya gue nggak baik dia buat dia. Kayaknya itu kayak mungkin insecurity dari kitanya sendiri gitu untuk kayak kayaknya gue nggak pantas, makanya dia bilang berhentilah mencintaiku, nggak ada akhir yang bahagia kok, gue nggak bisa ngasih apa-apa yang terbaik buat lo, makanya udahlah daripada lo sia-siain waktu. Itu insecurity nggak sih? Iya, kalau makanya aku tadi nanya kenapa cewek atau cowok gitu, karena aku sih lebih sering nemuinnya cowok ya gitu. Kalau cowok itu, Iya. ini ngasih Ini bocoran ini ya, aku cewek bocoran nih. dikit ya. Ini Kak Jamie kan cowok. Insecure-nya Iya. cowok itu adalah ketika dia nggak mampu membahagiakan ceweknya dalam hal finansial mungkin kan. Kadang-kadang mungkin dia ngerasa kayak oh kerjaan gua belum pas gitu, Iya, atau kayak iya. kayak orang tuanya masih belum setuju karena Iya. belum bekerja gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh punya ego tersendiri. Ya udah, aku lebih seneng lihat kamu lebih bahagia dibanding orang lain, bisa hidup dengan tenang gitu. Tapi kan maksudnya kalau misalkan materi kayak gitu sih cari Kak. Maksudnya itu tergantung sama ceweknya lagi nggak sih, ketika Iya. ceweknya bisa nungguin, bisa ngerti. Oh ya, kamu misalnya sebagai aku punya pasangan aku secara finansial mungkin belum gimana-gimana, tapi aku akan bisa bahagia ngelihat dia mau berjuang. Gitu loh, Iya, Kak. harusnya itu insecure-nya harusnya dilawan sih sebenarnya Nah, untuk itu bisa dia. hidup. Cuma kan masalahnya ketika kita berhubungan bukan hanya si antara cowok dan cewek doang, tapi juga keluarga nggak sih? Iya, Maksudnya kayak gini loh, Prince. Maksudnya Prince, waktu kita misalnya datang ke rumah keluarga, aku nih datang ke Iya. rumah keluarganya kan, terus kayak dari ibunya aja udah nggak setuju karena mungkin kerjaannya kurang bagus. Itu insecure banget bagi cowok, bener Iya aku. sih, tapi iya benar juga sih. Cuma Tapi harus diperjuangkan sih. Tapi memang gini loh, kalau menurut aku tuh kayak ceweknya pun harus berjuang untuk ngomong sama keluarganya. Kalau menurut aku, ini laki-laki ini yang aku pilih, mungkin mama hari ini melihatnya seperti ini, mungkin kurang gitu secara babat bebet bobot, tapi dia bisa ngerti aku gitu, dan aku yakin dia juga mau berusaha. Harusnya dari si ceweknya juga punya perjuangan sendiri untuk meyakinkan keluarganya kalau menurut aku sih. Iya, benar Kayak sih. Nanda ini tuh dia lagi putus asa. Kalau menurut aku berhentilah mencintaiku, karena ya apa ya, kalau dia kayak gini, kita sebagai pasangannya, kalau buat aku akan membangkitkan dia, meyakinkan dia kayak kamu nggak boleh kayak gitu, aku sayang sama kamu, kita jalan bareng-bareng, jangan kamu mikirin
aku yang bahagia, aku pengennya kamu sama aku yang bahagia, bukan aku doang gitu. Nah, aku setuju sih. Sebenarnya yang Kalau penting tuh juga sama. cari solusi dulu ya. Nah, Maksudnya itu. kayak ya kita bisa ngasih pengertian terutama ceweknya, oh gini loh, Iya. orangnya seperti ini, dia mau seperti ini gitu. Kalau masih dapat titik temu, ya lanjut gitu. Bener. Tapi ya sudah ku bilang, aku juga ngerasa kadang-kadang insecure kayak gitu. Mungkin aku ngerti banget Nanda ngomong gitu. Pengalaman pribadi ya? Aduh. agak Aduh, agak ini. dari hati banget gitu loh aku dengarnya kayak Aku dari awal udah bilang nih, jangan sampai aku curhat nanti. aduh nggak apa-apa banget loh kan. tapi emang sih maksudnya aku juga setuju kalau laki-laki insecurity-nya karena materi, misalkan kalau dia belum cukup mumpuni atau gimana menurut dia gitu kan. Tapi ya balik lagi kalau dari point of view-nya aku, kalau misalkan laki-laki, maksudnya pasangan aku kayak gitu, aku akan bangkitin sih dan kita cari solusi gitu. Tapi kalau misalnya cewek, aku boleh nanya nggak? Nah, boleh. Biasanya kalau kondisi kayak gini kenapa gitu? Kenapa dia kayak ya udahlah, gue kayak nggak mau sama lu, mendingan lu sama orang yang lebih baik. Kalau cewek sendiri sudut pandangnya biasanya gimana tuh? Kalau Kadang kayak aku sendiri sih ya yang tadi aku bilang, mungkin dia kayak gini karena nggak diterima sama keluarganya yang Kak Zembe tadi bilang, sama keluarga ceweknya gitu kan. Jadi dia merasa kayak, aduh gue nggak direstuin, udahlah lo sama yang lebih baik aja. Nah tapi di situ adalah peran kita sebagai pasangannya untuk bisa meyakinkan dia, ayo kita juga berjuang sama-sama gitu. Nggak yang lo malah jadi ngebiarin gue bahagia sendiri, karena gue juga pengen bahagia sama lo kayak gitu kalau aku gitu. Berdasarkan pengalaman juga? Iya dong. Enggak. Tapi Kak Zemi nih, menurut Kak Zemi dari ceritanya Nanda ini adalah alasan yang tepat nggak sih dari sudut pandang pria deh? Alasan yang tepat untuk kayak ya udah lo sama yang lain gara-gara nggak bisa bahagiain kamu gitu. Itu alasan tepat nggak sih? Tergantung kalau menurut aku. Kasusnya apa dulu? Kalau kayak tadi kasus yang kita omongkan, kalau misalnya dia ngerasa insecure karena mungkin nggak diterima keluarga, menurut aku masih ada celah buat diperjuangin nggak sih? Maksudnya kayak jangan sampai gimana ya, dua-duanya ini saling cinta nih, tapi hanya karena kondisi yang lain malah jadi bubar gitu. Padahal secara cinta udah sama-sama cinta gitu. Kenapa nggak coba untuk didiskusikan dulu, dicari jalan keluarnya dulu. Ya sama-sama, aku percaya banget lah hati orang tua tuh pasti luluh kalau misalnya kita berjuang gitu. Setuju nggak sih? Setuju sih. Apalagi kalau cowoknya berjuang. Bener sih, kalau nggak tahu ya, kayak mami aku bilang gini, kalau kaliannya kuat, kita sebagai orang tua juga akan restu. Gitu. Beneran? Kalau kaliannya salah satunya nggak berjuang cuma salah satu, kita juga ngelihatnya kayaknya enggak deh gitu. Makanya dari kitanya, dari pasangannya sendiri gitu loh yang harus kuat, punya fondasi. Jadi orang lain mau ngejudge kayak apapun, karena kita kuat, kayaknya mereka lebih kuat cintanya dan mereka mau sama-sama berjuang membangun gitu. Iya benar, dan kalau misalnya orang tua juga harusnya kita juga sadar ya, maksudnya dia udah ngasuh dari kecil, wajar ada ketakutan anak gue mau diambil nih gitu. Setuju. Jadi ada ketakutan, nah ketakutan itu yang harusnya kita coba untuk ya luluhkan lah. Nah. Ibaratkan kayak batu, kalau dikasih air dikit-dikit kan pasti juga ini hancur juga. Cakep, Kak Zemi ini gimana, dokter cinta kita ini. Setuju sih, setuju Kak, setuju banget. Tapi cara berpamitan si Nanda ini menurut Kak Zem baik nggak sih gitu? Cara berpamitannya dari pasangannya dengan kayak tadi kalimatnya gimana? Sebentar kita coba untuk kulik dulu. Kamu membuat kesalahan besar karena mencintaiku. Selamatkan dirimu, selamatkan hatimu sendiri. Carilah orang lain yang dapat membahagiakanmu. Ini aku boleh ini nggak? Maksudnya kayak pengen nasihatin nih si Nanda. Boleh dong. Boleh aku pengen, maksudnya bilang sama Nanda ya. Maksudnya ketika lu bilang kayak kamu membuat kesalahan besar karena mencintaiku, berarti sebenarnya lu nggak ngasih 100% yang terbaik gitu. Sedangkan lu aja kayak di bagian ujung nyuruh nyari orang yang terbaik. Berarti selama ini lu nggak ngelakuin yang terbaik gitu. Nggak all out gitu ya? Nggak all out. Karena kalau menurut gua ya, masalah percintaan tuh bukan tentang mencari yang sempurna gitu. Kalau kita mencari yang sempurna, nggak bakal pernah dapat yang sempurna, nggak bakalan habis gitu. Yang paling kita bisa dapat lakukan itu adalah mencari yang terbaik. Yang terbaik itu ya lakukan dari diri kamu sendiri gitu. Kalau dengan kalimat gini menurut gua kayak si Nandanya harusnya bisa lebih effort sih. Iya benar sih. Dia udah nggak mau effort.
Iya. Iya nggak sih kalau udah kayak gitu, karena dia pun tidak memberikan 100% perjuangannya dia untuk si pasangannya ini. Iya. Iya Maksudnya nggak? kayak dia mungkin ngerasa dirinya nggak sempurna ya, padahal nggak perlu sempurna. Nggak gitu. perlu sempurna untuk Lu ya udah mencintai jadi yang seseorang. terbaik versi lu sendiri aja. Kalau menurut gua. Tapi ya udah good luck. Dengan keputusan Anda ya. Iya sih, Ya benar mungkin sih, dengan benar itu sih. jadi ada yang lebih dapat lebih baik sih, mungkin ya. benar, Kita nggak tahu ya. Oke Nanda, seperti itu dari dokter cinta kita. Tercinta. Waduh. Oke, kita next. Dari awal aja udah lumayan rumit ya ceritanya. Ini ada apa lagi nih dari Wilmar? Akan ada masa di mana kita harus rela melepas orang yang kita sayang demi melihatnya bahagia. Perih akan datang, rasa akan hilang, dan hati mulai menerima bahwa bahagia yang selama ini ia impikan bukanlah aku. Tapi, Tapi emang ada ya Gimana? orang bahagia dengan melepaskan. Akan ada masa kita harus rela melepas orang yang kita sayang. Yang pertama, kalau aku sih setuju sih sama Wilmar malah. Menurut aku kayak sometimes aku coba untuk kondisikan kayak gini ya. Si Wilmar ini ngelepasin orang yang udah nggak cinta sama dia, tapi dia masih sayang banget sama orang itu. Kalau menurut gua, kalau misalnya cuma si Wilmar doang yang berjuang gitu, sedangkan orang yang dicintainya nggak berjuang balik, ya udah memang paling tepat itu ya udah melepas. Kita nggak bisa maksain orang. Fakta kehidupan yang harus kita ketahui bahwa kita nggak bisa memaksa orang untuk tulus mencintai setulus kita mencintai dia gitu. Jadi kita nggak bisa meminta feedback yang sama. Nggak gitu bisa ya. gitu. Tapi malah kok kan kita nggak mungkin bahagia dong ketika melepaskan orang yang kita sayang. Pasti akan ngerasa sakit hati, pedih, akan ngerasa kayak kehilangan udah pasti dong gitu. Dan kayaknya nggak akan ada deh orang yang kalau menurut aku ada pasti ada gitu. Memang siklusnya udah kayak gitu, patah hati. Jadi kita memang dibikin itu, Prinsa. Kita memang dibikin patah hati dulu karena patah hati itu starting point buat kita. Gitu. Gue pengen lebih grow up nih, nggak hanya glow up tapi gue pengen grow up gitu. Kayak gue pengen ngelepasin dia. Kalau gue ya, Nah ini memulai masuk ke bagian curhat, gue paling takut kalau curhat. Nggak apa-apa loh. Jadi kalau misalnya gue punya, misalnya kayak setiap orang pasti punya patah hati ya gitu. Gue dulu waktu pertama kali merasa patah hati, yang pertama gue pikirkan adalah gue ngelepas, gue patah hati, terus gue harus glow up. Gue harus grow up. Maksudnya kayak dia harus nyesel karena dia udah nggak sama gue lagi. Tapi itu dendam gak sih? Itu dendam tapi in a good way, in a good way. In a good way, yakin? Yakin ya? Iya nggak sih? Maksudnya kayak, ya mungkin kalau nggak ada masalah gitu, gue mungkin nggak bikin konten tentang cinta nggak sih? Nggak ada Jamie yang ngomongin masalah cinta. Oh jadi kayak Jamie ngomongin cinta itu gara-gara patah hati awalnya? Patah hati sama melihat orang patah hati juga. Oh, Yang gitu. bisa berdasarkan. Jadi mencoba untuk menjadi diri orang lain ya, merasakan sakit hatinya orang lain gitu. Iya. Tapi ya kayak gitu sih menurut gue, kalau menurut setuju sih. Menurut Kak Jamie berarti setuju melepaskan itu yang terbaik gitu ketika orang itu nggak sayang lagi sama kita. Iya. Kalau menurut Prinsa kenapa nggak setuju? Karena ya siapa sih Kak yang seneng ketika orang yang kita sayang tuh sayang sama orang lain? Pasti ada rasa kayak aduh jadi insecurity, jadi kayak merasa kayak wah diri gue ternyata kurang banget buat dia, ternyata dia ngeiniin yang lain gitu. Iya, tapi kalau menurut gue sih ya, Vinsa ya, dengan kita mempertahankan dengan orang yang kita nggak cinta, kita tuh nyakitin dua-duanya. Kita nyakitin diri kita karena kita dia nggak bakal ngasih feedback yang gimana kan, kita tetap lanjut, dan kita juga nyakitin dia nggak bisa cinta sama kita. Vinsa pasti, lu pernah nggak sih pacaran sama orang yang nggak lu cintain gitu, kayak itu beban loh. Nggak pernah. Beban nggak sih? Maksudnya kayak beban juga bagi dia kan. Maksudnya kayak yang mau nggak mau akhirnya dia ngejalanin hubungan yang sebenarnya dia sendiri udah nggak pengen kan gitu. Menurut gue yang paling bagus ya udah misah lah ya, aja. Sama Wilmer ya. Tapi kan Kak, biasanya tuh dalam suatu hubungan pasti ada ups and downs. Dan ketika kita downs itu adalah PR kita sebagai pasangan gitu untuk tetap mau berjuang gitu, yang bukan kayak melepaskan gitu aja. Iya, gue setuju. Up and down itu memang dinamika percintaan yang harus kita mengerti gitu, karena ya kita nggak bakal nemu orang 100% yang cocok, yang bakalan
dia suka ini, kita suka ini, tetap ada kayak konfliknya. Tapi ketika downnya udah kebangetan, udah toksik, udah bikin kita sakit hati, udah bikin kita ngerasa nggak enak, ya memang harus keputusan untuk ngelepas itu adalah keputusan yang terbaik kalau menurut gua gitu. Jadi Kayak memang ada tingkatan downnya gitu, kayak level makanan, I level see. 1, level 2, level 3. Berarti kalau misalkan udah toxic banget tuh harus Iya, dilepasin. iya Oke, toksik got banget it. itu ya, menurut gua harus lepasin. Got it. Iya juga sih. Hah, waduh. Oke, kita next. Ini kenapa namanya? Ini nama saya apa bukan sih? Itu ketawa banget. Dari Wahyu, Begeng. Begeng apa begeng? Gimana ya? Takut salah kalau nyebut nama orang ini ya. banget ya kalau Iya. salah. Begeng tuh kalau Sunda tuh ceking gitu tau gak sih? Aduh ya ampun. Ya makasih Wahyu Begeng udah kirimin cerita dari Kak Kazem, dia bacain dulu. Oke. Itu dek cewek kalau dandan ngapain sih? Kita tuh sangat-sangat teliti Oh, gitu gitu loh. ya. Misalkan pakai maskara aja tuh kayak nganga dulu, terus gini, terus kayak nggak bisa maksudnya dicepet-cepetin, marah lah pasti kayak gue tuh cantik bukan buat cuma lo doang, buat gue juga gitu. Jadi cewek itu dandan karena ingin sempurna sebenarnya, maksudnya hasil ya gitu.